selatan kan bangkit berdiri, membawa harapan melangkah pasti. Kawan guru penggerak, jiwa penuh cahaya, bersama merajut mimpi membangun bangsa. Dengan hati membara kami berjuang, menggerakkan pendidikan, menyebarkan terang. Semangat tak pernah padam, kami terus maju, menjadi pilar kuat untuk masa depan baru. Angkatan Serba Miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Fikri Budiman, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 8 Bengkulu Selatan. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan melaksanakan aksi nyata tugas modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Dan nanti saya akan melaksanakan dengan rekan sejawat. Ada 3 yang akan saya laksanakan: pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Jadi nanti pada hari ini saya akan menanyai rekan sejawat pra-observasi. Baik teman-teman, saya akan langsung menuju ke rekan sejawat saya, Ibu April, untuk menanyai pra-observasi. Halo Bu April, assalamualaikum. Waalaikumsalam Apa kabar Bu April? Alhamdulillah Sehat ya? Iya. Bagaimana hari ini Bu April perasaannya? Senang, Bahagia, gembira? senang, gembira. Oke. Baik Bu April, nanti Ibu April akan mengajar di kelas berapa Bu April? di kelas 10. Kelas 10. Jadi sebelum Ibu April mengajar, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan dulu dengan Bu April. Ini namanya pra-observasi. Jadi nanti setelah kita pra-observasi, saya akan langsung melihat Bu April untuk melakukan observasi mengajar di Saatnya masuk kembali. ya. Anak-anak segera siapkan diri. Belajar dengan penuh semangat. Terima kasih. Oke, kelas 10 mata pelajaran Seni budaya seni tari. seni budaya dan seni tari. Baik, Bu April. Nah, nanti dalam melaksanakan pembelajaran di seni budaya kelas 10, tujuan dari pembelajaran Bu April nanti apa? Tujuannya saya sesuai dengan kurikulum ya Pak, yaitu peserta didik mampu menggali makna dan simbol pada tari tradisi dan kreasi ke dalam bentuk karya seni pertunjukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mencipta karya tari kreasi berdasarkan makna dan simbol dari tari kreasi ke dalam bentuk karya seni pertunjukan. Oke, baik, nanti peserta didik mampu, artinya ya, untuk mengadakan pertunjukan tari, Menciptakan menciptakan, untuk dipertontonkan atau dipertontonkan. Jadi nanti anak-anak itu langsung praktek, Bu. Enggak Pak, jadi kita tayangkan dulu video-video sebagai bahan apresiasi mereka supaya mereka tuh tahu, oh ya tari tradisi itu seperti apa, tari kreasi seperti apa, itu banyak contohnya dulu. Kemudian nanti mereka menggali makna dan simbolnya. Setelah itu kelanjutannya kita praktek untuk mereka menciptakan gerak-gerak tarian baru yang diadopsi dari contoh-contoh tari tadi. Oke. Berarti anak-anak nanti menciptakan tari baru ya berarti ya? Iya, tapi itu untuk kelanjutannya. Tapi kalau untuk pertemuan besok kita masih menonton video, menggali makna, berdiskusi bersama kelompoknya, apa yang mau dibuat, apa yang mau dipersiapkan. Seperti itu. Baik. Baik Bu April, tadi saya sudah mendengarkan tujuan dari pembelajaran Bu April untuk seni tari ini. Nah, nanti kita lanjutkan Bu April. Kira-kira area pengembangan apa yang mungkin akan dicapai nantinya? Nah itu untuk penciptaan tari itu Pak. Jadi pertama kita kenalkan dulu tari daerah-daerah dari tempat sekitar kita tinggal ini. Kemudian setelah itu anak-anak menggali makna-maknanya dan diambil geraknya sedikit-sedikit. Kemudian
disatukan dan dikembangkan untuk bisa mereka diciptakan satu tarian baru dan nanti bisa dipertontonkan. Seperti itu juga nanti strategi belajarnya juga yang tadinya hanya mungkin satu arah menjadi dua arah, dan dengan media pembelajaran juga seperti itu. Berarti area yang ingin dikembangkan itu adalah anak-anak bisa menciptakan tari dari modifikasi dari berbagai tarian. Jadi ya lumayan banyak ya. Berarti kalau seluruh tari nanti diambil apa khusus? Beberapa saja, tapi nanti anak kan bisa mencari contoh lagi di YouTube, itu kan banyak contoh tarian, misalnya yang pertama dari lingkup Bengkulu Selatan ini sendiri, kedua nanti berkembang lagi misalnya dari Sumatera Selatan seperti itu, dan nanti Sumatera, boleh nanti dari luar Sumatera seperti itu. Oke, baik Bu April. Tadi Bu April telah menyampaikan tujuan pembelajaran, area yang ingin dikembangkan. Nah ini strategi apa yang perlu Bu April persiapkan kira-kira untuk pelaksanaan pembelajaran itu? Saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Jadi anak-anak itu boleh mencari dari berbagai sumber, seperti itu bisa dari video atau buku-buku, kemudian berarti berdiferensiasi konten, kemudian produknya juga berbeda-beda, boleh dipertontonkan langsung, boleh nanti waktu proses pembelajarannya kita bikin video terus boleh diupload di YouTube atau di sosial media yang lain seperti itu. Oke, baik. Jadi strategi Ibu sudah cukup bagus dengan menggunakan berdiferensiasi, karena pengertian berdiferensiasi itu sudah mengelompokkan ya, seperti itu Bu April. Baik Bu April, saya rasa untuk pra observasinya sudah cukup ya. Nanti mungkin saya akan langsung melakukan observasi Bu April dalam melaksanakan pembelajaran seni budaya. Ya. Baik Bu April, terima kasih Bu April. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedia. Beri salam pada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Farel Gutawa, Visi, Jeffrey, Irgi, Jessica, Gisi, Keisha, Marvel, Naya, Melati, Muhammad Labib, Akbar, Ranti, Sakina, Sandika, Vita, Vina, Delpiona. Baik, gimana kabar kalian hari ini, Nak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, syukurlah kalau sehat semuanya. Lihatlah sebelum kita mulai belajar, lihatlah kanan kiri, kalau ada sampah segera dipungut dan buang ke tempat sampah. Ya, oke. Nah, sebelum memulai pelajaran seni budaya, kita akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menggali makna dan simbol pada tari tradisi dan kreasi ke dalam bentuk karya seni pertunjukan. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mencipta karya tari kreasi berdasarkan makna dan simbol dari tradisi ke dalam bentuk karya seni pertunjukan. Oke. Nah, menurut kalian apa itu tari? Apa aja? Tari adalah gerak yang ritmis. Ya. Ada lagi pendapat yang lain? Kemudian, menurut kalian apa itu tari tradisi? Ya, silakan. Tari tradisi adalah tari yang berkembang di masyarakat. Ya, kemudian ada lagi? Ya. Tari adalah gerakan yang ritmis atau gerakan yang beraturan. Kemudian tari tradisi adalah tari yang berkembang di masyarakat. Baik, sebelum kita menonton video, ada dua buah soal yang akan Ibu kirimkan ke HP kalian. Ibu akan kirimkan ke HP kalian, nanti dilihat kemudian dikerjakan, tidak pakai waktu lama. Silakan buka. Di kertas lembar saja, Nak, tidak perlu lama ya. Sudah muncul. Soal yang pertama, apakah itu tadi? Jawablah sesuai dengan apa yang ada di pikiran kalian. Jangan lupa diberi nama. Kemudian yang kedua, apakah itu tari tradisi? Sudah? Sudah, oke. Dikumpulkan. Silakan dikumpulkan.
Kami dari Wiryatama nomor urut 15 akan NFF ke-15. Dari dua video tadi, apa yang kalian tangkap atau apa yang kalian pikirkan? Yang pertama, video dari mana tadi? Tarinya dari mana? Namanya tari apa? Tari Andun. Pernah nggak tari Andun? Pernah. Kemudian yang kedua itu video tari apa? Ada yang tahu? Belum pernah melihat? Itu adalah tari tradisi juga dari Jawa Timur. Seperti itu, oke. Nah, jadi setelah kalian melihat dua video tarian tadi, berarti bergerak nggak tadi orang-orangnya tadi yang menari tadi, penarinya tadi? Bergerak. Kemudian beraturan nggak? Sesuai dengan musiknya nggak? Sesuai. Jadi kesimpulannya kalau yang dinamakan tari adalah gerak yang beraturan, gerak yang sesuai dengan musik, gerak yang indah. Tadi ada yang bilang, Ajeng tadi bilang gerak yang ritmis, itu benar. Kemudian kita balik lagi, tari Andun. Tari Andun itu dari Bengkulu Selatan. Berarti kalau hubungannya dengan tari tradisional tadi apa? Yang menjadi identitas masyarakat Bengkulu Selatan. Oke. Jadi kesimpulannya apa tari tradisional itu? Tarian yang berkembang di masyarakat di daerah tertentu atau daerah tempat tinggal kita, yaitu di Bengkulu Selatan. Nah, kalau video yang kedua itu juga tari tradisionalnya masyarakat Jawa Timur. Kalau kita menyebutnya tari Nusantara. Boleh kita belajar, Bu? Boleh. Apa manfaatnya kita mempelajari tari-tarian, mempelajari budaya, mempelajari musik tradisional, tari tradisional? Apa manfaatnya? Supaya kebudayaan milik kita, supaya tari-tarian, musik-musik, dan yang menjadi budaya budaya daerah kita, budaya Indonesia itu bisa lestari dan tidak diklaim oleh negara lain. Jadi penting, sangat penting kita mempelajarinya. Gitu, oke. Selanjutnya, kesimpulan dari video. Pengertian tari. Tari adalah gerak badan secara berirama, karena tadi sesuai dengan musik. Penarinya tadi mengikuti musik, jadi kelihatan indah, kemudian teratur, seperti itu. Pengertian tari tradisi atau tari tradisional adalah tari yang berasal dari daerah tertentu dan telah menjadi bagian dari budaya masyarakat setempat. Contohnya tadi tari Andun. Selain tari Andun ada tari apa lagi?
tari lenggang Serawai itu tari kreasinya dari Bengkulu Selatan. Kalau yang tari tradisional, tari andun, tari persembahan, atau yang sebenarnya namanya tari sekampung siri. Itu. Nah, fungsinya buat apa? Kalau tari persembahan, menyambut tamu. Tadi Sandika bilang tari lenggang Serawai, Bu. Tari Serawai itu adalah tari kreasi. Apa itu tari kreasi? Tari kreasi itu adalah tari yang merupakan perkembangan dari tari tradisional. Masih ada nilai-nilai tradisinya, tapi sudah dikembangkan menjadi tarian yang baru seperti itu. Nah, biasanya kalau tari tradisional itu tidak diketahui penciptanya. Tapi kalau tari kreasi ada penciptanya seperti itu. Oke. Nah, tari tradisional dari Bengkulu Selatan itu tari andun dan tari persembahan. Di sini pernah nggak menarikan tari andun? Siapa yang belum pernah? Tapi sudah? Marvel sudah pernah? Kapan kalian menari? Oh, anak yang mulai SMA. Nah, kalau tari andun itu fungsinya kapan sih ditarikan seperti itu? Ini kan merupakan tari adat kan? Ya, merupakan tari adat suku Serawai, adat masyarakat Bengkulu Selatan. Kapan ditarikannya? Saat orang menikah. Pagi hari, malam hari. Itu masuk dalam rangkaian acara apa itu? Serangkaian acara adat. Nah, gimana cara menarikannya tari andun itu? Secara berpasangan. Dilombakan enggak? Dilombakan. Fungsinya buat apa? Biar pemuda di daerah sekitar, di desa-desa, di kampung-kampung sekitar bertemu dengan pemudi di kampung-kampung sekitar, akhirnya mereka berkenalan seperti itu. Jadi bisa juga fungsinya untuk pergaulan atau ajang mencari jodoh seperti itu. Nah, kemudian musik pengiringnya apa kalau tari andun itu? Melintang. Nah, kalau tari persembahan apa? Sama, melintang juga. Cuman iramanya berbeda, tapi masih dengan musik yang sama. Kalau bajunya, kalau tari andun itu kan berpasangan. Yang perempuan bajunya seperti apa? Kebaya. Pakai selendang enggak? Kalau yang laki-laki? Selendang, pakai kain. Pakai peci enggak? Pakai selendang enggak? Oke. Jadi kalian harus belajar tari andun itu. Jadi setiap ada perlombaan tari andun itu ikutilah. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan LKPD, membagikan LKPD. Nah, silakan bentuk kelompok. Silakan bentuk kelompok yang ini menjadi satu kelompok, ayo jadi satu. Enggak usah pakai lama. Biar di sini. Jangan lupa diberikan nama anggota kelompoknya, ditulis di depan sini.
Kemudian boleh juga mencari di internet, boleh browsing di Google, boleh dengan buku-buku yang lain, buku penunjang yang lain. Itu. Nah, setelah nanti selesai berdiskusi nanti, kita akan presentasi ke kelompok. Nah, sekarang silakan kerjakan. Sudah, Nak? Baik, 3 menit lagi.
Sudah ya? Sudah. Sudah, baik. Kelompok mana yang akan presentasi terlebih dahulu? Sudah, aja. Baik, perhatikan hadap ke depan semua. Kelompoknya aja mau presentasi. Nanti giliran. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, tanyakan. Ayo hadap depan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Deprisa Jumadiana dan saya Melati Adrian Setia. Saya Nisya saya Jessica Amanda, saya Sakina Nureni, saya Ayu Menata. Saya Salika Al-Badrai dari Kurniawan. Dan akan dibacakan oleh Melati. 1. Jelaskan pengertian tari menurut beberapa ahli. Menurut Swedasono, mengatakan bahwa tari adalah ekspresi jiwa yang dituangkan melalui gerak yang ritmis dan indah. Menurut Pangeran Suryadiningrat Amuli, tari asal Jawa, seni tari merupakan gerak seluruh bagian tubuh seseorang yang diselaraskan dengan irama musik yang memiliki maksud tertentu. Menurut Jazuli, tari adalah bentuk gerak gembira lahir dari tubuh yang bergerak berirama dan berjiwa sesuai dengan maksud dan tujuan tari. Jelaskan unsur-unsur tari. Wiraga atau raga berarti dalam sebuah kesenian tari. Para penari harus menunjukkan gerak tubuh dalam posisi berdiri dan atau duduk. Wirama berarti dalam sebuah kesenian tari. Para penari harus memiliki gerakan tubuh yang sesuai dengan irama musik yang digunakan. Diraja, aspek yang terkait dengan kemampuan penari dalam mengekspresikan karakter peran. Jelaskan pengertian tari tradisional, tari yang berkembang di masyarakat. 4. Jelaskan pengertian tari kreasi, tari yang dikembangkan dari tari tradisional. 5. Interpretasikan makna yang terkandung dalam tari pada tayangan video. Kami menganggap video yang kedua merupakan tari tradisional dari Jawa Timur yang menceritakan anak perempuan remaja yang sedang menari. Gerak yang ditampilkan sangat unik. Kemudian kostum, musik, dan gerakan tari yang menggambarkan tradisi dari Jawa Timur, terutama Bayung Merung. Baiklah, itu hasil presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Oke, kenapa kurang bersemangat? Ayo kita ekspresi dulu kalau kurang bersemangat biar kita bersemangat lagi.
kemudian tari menurut beberapa ahli. Tadi sudah benar yang dikatakan dengan kelompok ahli tadi. Ahli yang mencetuskan pengertian tari itu banyak sekali ya. Ada tadi siapa aja? Sudarsono, kemudian ada Pangeran Surya Diningrat, kemudian ada Jazuli juga. Semua itu profesor-profesor dan ahli dalam tari. Gitu. Bisa dibacakan lagi apa itu menurut Sudarsono? Menurut Sudarsono mengatakan bahwa tari adalah ekspresi jiwa manusia yang dituangkan melalui gerak yang ritmis dan indah. Ya, menurut Sudarsono tari itu harus bergerak dengan indah. Tari itu harus berekspresi. Jadi nggak boleh kalau menari itu ekspresinya datar. Tidak, karena dalam tari itu pasti ada makna-makna tertentu. Ada yang menggambarkan kebahagiaan, ada yang menggambarkan kesedihan seperti itu. Contohnya tadi pada tari yang kedua tadi, setelah tari Arung tadi itu kan tari dari Jawa Timur tadi itu kan ada yang senyum, kemudian lincah seperti ini. Nah, itu menggambarkan kebahagiaan, menggambarkan keriangan. Jadi harus disesuaikan ekspresi kita. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya? Sudah paham? Oke, sudah paham. Kemudian unsur-unsur tari. Unsur-unsur tari tadi kalian mengatakan terdiri dari 3, Bu. Apa itu? Wiraga, wirama, dan wirasa. Kalau wiraga itu berkaitan dengan apa? Gerak tubuh. Kalau wirama? Irama musik. Jadi unsur tari itu wiraga, tubuh yang bergerak. Kemudian wirama, tubuh yang bergerak harus sesuai dengan musik. Wirasa harus dirasakan, harus ada ekspresinya seperti kata tadi Sudarsono tadi yang mengatakan tentang pengertian tari. Kemudian jelaskan pengertian tari kreasi. Apa tadi? Tari yang berkembang di masyarakat. Jadi tari kreasi itu, Bu, kita boleh nggak menciptakan tari kreasi? Boleh. Nah, setelah belajar tentang teori-teori tari ini, untuk pertemuan berikutnya kita nanti akan mencoba untuk menciptakan tari, yaitu berkreasi tari, menciptakan tari. Itu juga masih berkaitan dengan materi hari ini. Jadi hari ini kan kita belajar tentang tari tradisi. Besok menciptakan tarinya juga seperti itu. Harus masih mengandung nilai-nilai tradisi, yaitu pengertian dari tari kreasi. Tari yang diciptakan atau tari yang dibuat, namun masih berpijak pada tradisi. Kemudian yang kelima, interpretasikan makna yang terkandung dalam tari pada video. Nah, kalau tari Arung tadi merupakan tari daerah Bengkulu Selatan, tari tradisional, fungsinya untuk pergaulan, untuk hiburan, seperti itu. Kemudian geraknya unik, geraknya menggambarkan tentang karakter masyarakat Bengkulu, seperti itu. Kemudian yang kedua, tari dari daerah mana? Jawa Timur, menggambarkan seorang anak perempuan yang sudah menginjak remaja, yang lincah, yang riang. Kemudian secara musik, tari, pakaiannya, gerak-geraknya itu juga mencerminkan karakter orang Jawa Timur. Itu. Nah, sebelum kita tutup, Ibu akan membagikan lagi soal di HP kalian lewat WA lagi. Coba buka, ada kertas lembar. Kita akan mengadakan post test. Nanti Ibu akan membandingkan pre-test sama post-test, karena Ibu sudah membaca sekilas hasil. Sudah? Pertanyaannya masih sama ya. Apa itu tari dan apa itu tari tradisi? Masih sama seperti ini tadi. Jangan lama-lama.
Ayo kerjakan. 2 menit saja ya. Sudah? Baik, yang sudah boleh dikumpulkan. Oh ya. Sudah semua? Sudah kembali kalau sudah? Baik, sudah bagus. Ya ini waktu baca sekilas post testnya ini. Nah, Bu Amel membandingkan, Bu Amel sudah membaca ya hasil post testnya ini secara sekilas seperti itu. Kalau tadi pretestnya itu kalian jawabannya masih asal-asalan, masih ada yang jawab nggak tahu Bu, seperti itu. Kemudian kalau dinilai itu nilainya masih di atas 50 karena hanya ada yang benar 1, ada yang benar sedikit saja seperti itu. Tapi setelah kita melakukan pembelajaran tadi, setelah diskusi, setelah Bu Apri jelaskan sedikit, kemudian setelah ada presentasi, kita lakukan post test dengan soal yang sama, ternyata jawabannya sudah bagus. Ini contohnya dari visi. Tadi adalah gerak tubuh yang ritmis. Oke, sudah betul ya. Kemudian ini dari Marvel. Marvel mengatakan tari tradisional itu adalah tari yang ada di masyarakat, berkembang di masyarakat, menjadi identitas masyarakat tertentu. Sudah lengkap jawabannya. Oke, ada pertanyaan nggak terkait materi? Dan untuk pertemuan berikutnya nanti kostumnya masih sama, memakai pakaian praktek seperti ini karena kita akan praktek menari, praktek menciptakan tari juga seperti itu. Oke, untuk materi tari tradisional sudah paham semua? Tidak ada pertanyaan? Ya. Senang nggak belajar dengan Bu April? Bahagia nggak? Tetap semangat ya? Oke, boleh kasih tepuk semangat satu kali lagi. Di rumah belajar lagi, kemudian mencari lagi referensi tari-tarian, boleh lewat YouTube, boleh di TikTok, banyak ya sosial media. Nanti karena untuk minggu berikutnya kita akan praktek menari, praktek menciptakan tarian masih dengan kelompoknya masing-masing. Oke? Jangan lupa. Oke. Nah, karena waktunya sudah habis, boleh berkemas-kemas. Kemudian kita akan membaca doa. Silakan pimpin doa.
April. Waalaikumsalam, Pak. Oke, baik Bu April, tadi kita sudah melaksanakan observasi pembelajaran di kelas Bu April. Kebetulan kami di kelas 10.2 ya Bu April. Di hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi. Tadi kan saya sudah mengamati Bu April dalam melaksanakan pembelajaran di kelas 10.2. Jadi tujuan saya mengadakan pasca observasi ini ya mungkin yang pertama bisa menganalisis atau memberikan bahkan bisa membantu dalam proses pembelajaran Bu April ke depannya dan bisa juga memperkuat dan mengevaluasi proses pembelajaran Bu April. Baik Bu April, bagaimana perasaan Bu April setelah melaksanakan pembelajaran di kelas? Ya, secara garis besar saya senang. Jadi ada beberapa yang luas saja. Jadi kategori senangnya Bu April dalam penyampaian sudah siap segalanya Bu April, mulai dari perangkat pembelajaran dan segalanya. Saya sudah menyiapkan perangkat, sudah menyiapkan media juga. Jadi mulai simpul tadi mulai perasaannya enjoy apa ada tekanan pas saya presentasi? Waktu pertama itu Pak, pertama-tama masuk, kemudian pertama-tama kali melakukan pembelajaran itu agak grogi juga. Kan biasanya saya tidak diawasi kamera, tidak diawasi Pak Fikri juga. Nah karena Pak Fikri kan ya guru senior seperti itu, jadi saya agak grogi sedikit, tapi juga seiring berjalannya waktu menjadi terbiasa dan sudah enjoy juga melakukan pembelajarannya. Baik, jadi artinya rasa grogi kalau diobservasi oleh rekan-rekan guru ada. Kira-kira dalam proses pembelajaran Bu April tadi yang telah disampaikan di kelas 10.2 ada hal-hal baik apa yang kira-kira yang sudah Bu April penuhi dalam proses pembelajaran? Kalau untuk langkah-langkah pembelajarannya sudah semua Pak, sudah semua, cuman kan untuk penggunaan media pembelajaran seperti itu saya merasa belum maksimal karena untuk video sendiri itu sebenarnya ada beberapa video. Nah itu cuma bisa ditayangkan 2 video karena kita kan mengingat waktu gitu. Kemudian anak presentasi juga dia belum bisa maksimal presentasinya seperti itu. Tapi untuk tercapaian materinya anak-anak itu sudah bisa, cuman anak-anak itu memang membutuhkan lagi beberapa video referensi lagi. Oke. Jadi sesuai dengan pengamatan saya, artinya baru beberapa item ya yang bisa dikatakan hal yang positif dari proses pembelajaran karena Bu April tadi lengkapnya dari RPP pembelajaran, modul itu dari mulai pembukaan sudah lumayan bagus, intinya sudah lumayan. Tinggal kekurangan tadi ada dari segi proses pembelajaran mungkin dari apa tadi Bu April? Medianya, ya betul, media pembelajaran. Bisa ditayangkan karena keterbatasan waktu. Baik. Nanti mungkin bisa kita setelah ini hal-hal yang kurang Bu April mungkin bisa diperbaiki. Baik Bu April, kira-kira kalau ini baru selangkah ya saya bertanya. Kira-kira kalau dari saya urutkan 0 sampai 10 dalam proses pembelajaran Bu April di kelas tadi nilai berapa Bu April? 8 tapi sudah menuju ke 9. Oh 8 sudah menuju ke 9. Baik. Artinya kalau udah 8 ke 9 ya sudah lumayan bagus Bu April. Ya, oke. Nah kira-kira Bu April ada nggak hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam proses pembelajaran Bu April? Masih perlu beberapa Pak, contohnya tadi medianya itu kan kalau video itu ada beberapa tapi masih ditayangkan baru 2, besok lagi harus ditambah lagi. Kemudian untuk pretest, untuk post test seperti itu, untuk ulangan juga. Untuk kedepannya saya punya rencana nanti saya akan menggunakan quizzes karena saya akan menerapkan paper list.
Soalnya kalau dengan kertas kemudian anak-anak bikin kertas itu nanti saya memakan waktu untuk mengoreksi. Tapi kalau misalnya dengan puisis itu kan saya sudah ada kunci jawabannya, jadi sudah otomatis mengoreksi, otomatis mengumpulkan nilai dan itu lebih efisien waktu. Kemudian berkaitan juga dengan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu kan nanti anak-anak juga bisa mengumpulkannya itu ya tadi kalau dengan puisis itu kan sudah dengan IT. Kemudian kalau media pembelajaran itu nanti anak-anak itu juga saya suruh buka YouTube itu kan sudah berdiferensiasi juga. Kemudian nanti untuk pengumpulan tugas-tugasnya seperti itu nanti kan kalau misalnya untuk urgen, nah itu kan bisa ditulis di kertas kemudian dia presentasi. Tapi nanti untuk perbaikannya saya pengen anak itu dibuat di video boleh, kemudian dengan PowerPoint boleh, itu hasil-hasil diskusi. Jadi anak-anak itu sudah mencapai tadi pembelajaran berdiferensiasi dan menarik. Jadi anak lebih termotivasi untuk belajar, semangat belajar karena penuh kreativitas di situ. Baik, memang betul Pak April yang perlu ditingkatkan berdasarkan pengamatan saya karena waktu pembelajaran Pak April hanya melakukan asesmen dalam bentuk lembar. Jadi mungkin ditingkatkan betul yang sampai ke Pak April bisa melalui kuisis, itu kan lebih menarik lagi dan anak-anak bisa lebih semangat dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran sebagainya termasuk dengan media-media. Jadi artinya mungkin bisa dari segi sarana prasarana mungkin ditingkatkan lagi dan artinya kalau Bu April meningkatkan mungkin lebih banyak di media pembelajarannya bisa dibuatkan dalam bentuk Canva atau yang bisa pakai animasi yang lain supaya lebih menarik tadi. Bisa seperti itu Pak. Terus untuk pengumpulannya juga saya berencana juga lewat sosmed Pak. Jadi nggak harus dengan dikirim ke WA, nggak bisa, boleh dia kalau maksudnya ada video-video itu boleh di sosial media seperti di TikTok sekarang yang marak sekarang gitu, kemudian di Instagram atau di Facebook itu juga boleh. Oke. Baik Bu April. Ini Bu April tadi Bu April telah menyampaikan mulai dari perasaan, hal yang perlu ditingkatkan, hal yang perlu diperbaiki. Kira-kira dalam proses belajar ke depan tindak lanjutnya supaya dalam prosesnya lebih baik lagi gimana Pak? Ya itu tadi saya akan menerapkan apa yang sudah saya rencanakan ini, saya tuangkan kepada realitanya nanti di kelas seperti itu. Tapi untuk pembelajaran di minggu selanjutnya, di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk waktunya untuk melaksanakan tindak lanjut apa yang telah disampaikan Bu April tadi mungkin melalui kuisis dan segala macam media pembelajaran itu di minggu berikutnya untuk pelaksanaan. Baik Bu April, kira-kira ada nggak hal-hal yang menantang ya atau tantangan atau hambatan lah kalau seperti itu yang dalam proses pembelajaran di kelas 10 Sebenarnya kalau untuk garis besarnya itu tidak ada Pak, tapi kan pasti di dalam kelas itu ada 1-2 anak itu yang memang dia tuh gaya belajarnya beda. Misalnya kalau anak yang lain itu 1 kali pertemuan sudah paham, nah itu ada yang 2-3 kali pertemuan itu dia tuh baru paham seperti itu. Jadi saya memang benar-benar harus ekstra mengajar anak itu. Jadi boleh dikatakan strategi Bu April untuk membedakan gaya belajar anak-anak tersebut. Apakah gaya belajar itu langsung dibedakan atau ada dari teman-temannya yang bisa membantu kalau mereka sudah kategori di atas sedikit teman-temannya? Nah, biasanya saya ya itu tadi dengan diskusi kelompok itu nanti kan ada saya menempatkan 1 atau 2 anak yang ahli seperti itu yang lebih lebih pintar lagi dari anak-anak yang lain. Nah, nanti saya akan gunakan sebagai tutor sebaya itu. Jadi di samping saya juga membimbing, nanti kawannya juga bisa membantu untuk menjelaskan kepada anak tersebut. Oke. Baik Bu April, setelah saya amati, jadi mungkin ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki. Tadi setelah saya tanyakan angkanya dari 0 sampai 10, Bu April sudah menilai angka 8 menuju ke 9. Artinya hal-hal yang perlu ditingkatkan sudah Bu April sampaikan, mulai dari media pembelajaran, melakukan quizzing dan dimasukkan ke channel YouTube, WA dan sebagainya macamnya.
Baik Bu April, terima kasih Bu April. Apa yang telah kita diskusikan hari ini mudah-mudahan ada perbaikan dan tindak lanjutnya tadi sudah disampaikan Bu April di pembelajaran minggu depan. Baik, sekali lagi terima kasih Bu April atas waktunya. Terima kasih Bu April. Ya, kalau ada jam mengajar kami persilakan Bu April. Iya Pak, terima kasih Pak. Mari Pak.